Perhatikan deh 3 kalimat ini. I will do it, I'm going to do it, I will be doing it. Kalau diterjemahkan, artinya sama-sama, saya akan melakukan hal ini. Jadi, apa bedanya kira-kira? Ketika memakai future simple tense, kita bisa memakai will atau going to. I will work tonight, I'm going to work tonight. Tapi bedanya, bila kita mau berbuat sesuatu hal dalam waktu masa depan dekat atau jauh, dan itu sudah direncanakan sebelumnya, kita pakai going to. Jadi ini ya timelinenya. Jadi kita membuat niat atau rencana dulu sebelumnya. Niat dulu, rencana dulu. Baru setelah itu kita omongin, dan kita umumkan lah ya ke orang lain rencana kita. Contohnya, misalnya nih ya, pada hari ke-1, Anda lagi mikir dan bikin rencana liburan. Enaknya kemana ya? Terus Anda ada ide, saya mau liburan ke Paris. Lalu besoknya, Paris jauh amat ya. Terus pas hari kedua, Anda ketemu teman Anda nih. Anda baru bilang rencana Anda pada teman ini untuk liburan ke Paris. Jadi Anda bilang, I'm going to spend my summer vacation in Paris. Jadi kalau kita itu ngomong, I'm going to do that, itu kalau dalam bahasa Inggris, artinya kita sudah merencanakan perbuatan itu sebelumnya, tapi ngomongnya baru sekarang. Sedangkan kalau kita pakai kata will untuk perbuatan, misalnya, I will do that, artinya rencana perbuatannya baru dibuat pas kita ngomong sekarang ini, alias spontan aja, tidak direncanakan sebelumnya. Jadi ini ya timelinenya. Jadi ketika kita itu pas ngomong, saat itu juga kita punya rencana, saya akan berbuat ini. Sebelumnya tidak kepikiran, ya namanya kan juga spontan aja kan. Misalnya, my stomach is growling, do you have anything to eat? Don't worry, I will cook a noodle for you. Masak mie-nya kan baru kepikiran setelah teman Anda mengeluh kelaparan, bukan sebelumnya kan? Ini keputusan spontan, makanya pakai will. Contoh lain, your sister just left a message. Nah, sekarang coba kita bandingkan dua tipe jawaban ini. Yes, I know. I'm going to give her a call. Really? I didn't know that. I'll give her a call. Will dan going to juga bisa untuk membuat prediksi. Kalau kita memprediksi pakai going to, artinya bukti fisiknya ada wujudnya sekarang juga, detik ini juga. Contohnya, kalian lihat banyak awan-awan mendung di langit pekat sekali, dan ada petir-petir juga. Wah, sepertinya mau hujan nih. Bukti dugaan kalian atau tanda-tandanya sudah terlihat jelas kan di saat ini juga. Ada awan mendung, petir. Makanya kalian bisa bilang prediksinya, I think it's going to rain. Sedangkan kalau kita mau pakai kata will untuk membuat prediksi, bukti fisiknya tidak selalu harus ada wujudnya sekarang juga. Itu bisa dari kepercayaan umum atau dari fakta umum yang sudah lama berlaku. Misalnya, 100 years from now, the third planet will be overpopulated by humans. You will fail the exam if you're just playing games all day. Jadi, dua prediksi ini dibuat dari kepercayaan umum atau fakta yang sudah lama berlaku. Makanya kita pakai will. Ini contoh lainnya untuk kehidupan sehari-hari. Jojo will be late this time. He's always coming late. Ini juga adalah kalimat prediksi. Di sini ada makna, ya saya tahu tabiatnya Jojo seperti apa. Dia selalu ngaret, selalu terlambat. Palingan sekarang ini dia bakalan terlambat juga. Sebelum-sebelumnya juga selalu gitu, terlambat melulu. Di sini, tanda-tanda bukti fiksi prediksinya tidak ada di saat ini. Itu kan semuanya dugaan gitu kan. Ini adalah perkiraan, karena kita sudah melihat kebiasaan sebelumnya. Tapi karena kita sudah familiar dengan kebiasaan sebelumnya, makanya kita pakai will. Nah, sekarang bagaimana untuk will be doing? Misalnya, I will be doing that. Ini adalah bentuk future continuous tense. Will be ditambah verb plus ing. Jadi, fungsinya adalah untuk menjelaskan di jam ini ke depan atau waktu yang ini ke depan. Diperkirakan saya pasti sedang tengah-tengah melakukan suatu kegiatan. Contohnya,
besok saya mau konser nih malam-malam, antara jam 8 sampai jam 9 malam. Gak bisa diganggu-gugat, soalnya konser. Kapan lagi biar terkenal kan? Kalau kamu misalnya mau nelpon saya besok nih, jam 8.30, ya saya masih di tengah-tengah melakukan konser. Masih sibuk nyanyi-nyanyi sama bantingin gitar. Don't call me between 8 p.m. and 9 p.m. I will be singing in a concert. Ini cuma gambaran sederhana aja ya, bagaimana salah satu cara menggunakan future continuous tense. Contoh lain, at 10 a.m. tomorrow, she will be working in office. Di jam 10 pagi besok, dia pasti sedang di tengah-tengah bekerja di kantor. Lagi sibuk-sibuknya kerja di kantor. Next week at this hour, I will be strolling on the beach. Minggu depan, di jam yang sama seperti sekarang yang ini, saya sudah pasti di tengah-tengah liburan ke pantai. Strolling on the beach. Jalan-jalan santai di pantai. Kata will memang sangat penting untuk membuat kalimat mengenai rencana masa depan. Dan ada beberapa cara lain memakai will. Ini dia videonya, sudah saya bikin. See you soon, and thank you for watching.